Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya yang sedang mencari Allah, yang sedang dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, ketahuilah saudaraku bahwa menuju Allah bukanlah perkara mudah. Perkara yang penuh lika-liku. Mengenal Allah adalah pelajaran yang sangat pelit. Bukan perkara mudah. Bukan ditelan mentah-mentah. Tetapi ketika kita sudah sampai di sana, kita akan mengalami terang beneran, nyata, senyata-nyatanya. Subhanallah. Di atas sana, atau ketika kita sudah mencapai ma'rifatullah, ma'rifatullah ini tahap pertama. Artinya mengenal Allah itu tahap pertama. Tapi ketika kita sudah sampai kepada Allah, kita menemukan satu cahaya yang sangat terang, sangat nyata. Di sana tidak ada lagi namanya bulu, kulit, darah, tulang. Yang ada hanya daging semuanya. Subhanallah. Daging dengan rasa. Inilah yang mengantar kita mempermudah untuk mencapai langkah-langkah selanjutnya. Tidak ada lagi apa itu insan. Apa itu tubuh, apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu nafas. Dan tidak ada lagi apa itu nur. Tidak ada lagi siapa itu Muhammad. Karena sesungguhnya Muhammad itu Allah sendiri yang menamai dirinya Muhammad. Kalau kita sudah menemukan hakikat diri yang sebenarnya, luar biasa. Tidak lagi nama ujian, penderitaan. Semua
tersingkap. Yang ada hanya Allah. Inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Tidak ada lagi aku, kamu. Engkau. Karena kamu adalah aku adalah kamu. Memang saudara, kalau kita baru mulai melakukan perjalanan penuh penderitaan, penuh ujian, penuh liku-liku. Tapi ketika kita sudah sampai pada tujuan itu, kita tinggal menikmati. Mana mungkin kita mengingkari Allah. Subhanallah. Inilah hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita dari Allah. Harus menjadi Allah. Awalnya kita Allah, akhirnya Allah. Tapi di sini saudara, bukanlah perkara mudah. Harus betul-betul ada pembimbing. Karena di sini kita di ujung tanduk. Salah sedikit kaki, salah sedikit aja jatuh, udah jatuh ke dalam kesesatan. Maka dari sini perlu pembimbing. Benar, ketika kita sudah mencapai ke puncak, semua sudah terang, nyata semuanya. Itu saudara coba perhatikan, ada perbedaan. Kita dibawa melihat ke sana, tapi kalau kita di atas melihat, semua terjangkau. Subhanallah. Tidak ada lagi. Apa itu jasad? Apa itu nafas? Apa itu jiwa? Apa itu roh? Apa itu Nur Muhammad? Apa itu Muhammad? Tidak ada lagi semuanya. Yang ada hanya Allah. Ketika ada orang membahas tentang ini, pembahasannya masih sana sini. Satukan, jadikan Muhammad. Belum mencapai tauhidnya. Apa sebab? Adanya Muhammad itu, Allah sendiri menamai dirinya Muhammad. Bukan siapa-siapa. Luar biasa. Tapi juga kita hati-hati. Jangan sampai pengetahuan itu tanggung. Kalau pengetahuan tanggung lebih baik tidak perlu belajar. Saya pernah dipesan kakek saya. Apa kata beliau? Kalau kamu tidak sanggup, lebih baik kamu tidak memahami ilmu ini. Bayangkan saudara, saya kasih sedikit contoh gambaran. Kita sudah memahami bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah.
Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Ketika kita bisa mampu ini, kita sebut fana. Sementara masih ada namanya ujian, masih ada namanya kesusahan, masih bisa memilih hak dan batil. Ini kan belum fana. Kalau masih ada hak dan batil, kita belum fana. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Seperti apa sih fana yang sebenarnya? Ketika kita fana, maka disitulah kita bertemu Allah. Ketika kita bertemu Allah, menyatu dengan Allah. Subhanallah. Jadi kita hati-hati saudara. Jangan asal bicara. Kita harus mampu mengendalikan ilmu ini. Jangan kita panah-panaan. Panah katanya ini. Sementara masih ada rasa. Makanya saya katakan saudara, orang yang sampai pada tahap ini, dia terlepas dari akal fikirnya. Bayangkan, tidak tahu lagi apa itu batil, apa itu hak, tidak tahu. Bukan berarti tidak ada yang batil, tidak hak. Diketawai orang malah ketawa. Ini. Dicaci orang malah ketawa. Apa sebab? Karena kita sudah menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Subhanallah. Saudara, jangan putus asa. Walaupun penuh liku-liku, tetap semangat untuk belajar mencapai jati diri kita yang sesungguhnya. Karena ketika kita sudah sampai, luar biasa. Saya kasih contoh, kita dari kampung mau ke Jakarta. Di kampung kita di perjalanan banyak sekali liku-liku ini. Tapi setelah kita sampai Jakarta, tinggal nikmati Jakarta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.